Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Admin akan membacakan kelanjutan dari sebuah cerita novel yang sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur, sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Yi-Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita ini, jangan lupa like jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke 237 bertepatan dengan bab ke 1122. Bisa membuat dirinya merasa bahagia dari lubuk hatinya karena anak tangga batu ini memang sangat curam. Yi-Chen juga tidak terlalu banyak berpikir. Dia mengulurkan tangannya dan berkata padanya, "Lebih baik aku memegangmu ke atas." Hati Song Wanting dipenuhi dengan rasa malu dan kegembiraan. Dia mengulurkan tangannya dengan gembira dan membiarkan Yi-Chen memegang tangannya. Adapun dirinya mengikuti Yi-Chen dengan patuh di belakang dan berjalan selangkah demi selangkah kembali ke mobil. Wajah cantik Song Wanting masih memerah karena gugup dan malu. Detak jantungnya jauh lebih cepat dari biasanya. Melihat kenyataan lebih dengan panik, dia menyerahkan mobil dengan panik dan berkata pada Yi-Chen, "Master Yi, kalau begitu sekarang Wanting akan mengantarmu pulang." Ya, Yi-Chen mengangguk lalu Song Wanting mengemudikan mobil kembali ke jalan raya. Mobil itu menyeberangi sungai Yangtze dan tiba di pintu Villa Thompson kelas atas. Setelah mobil berhenti, Yi-Chen berkata pada Song Wanting, "Terima kasih sudah mengantarku pulang." Song Wanting buru-buru berkata, "Master Yi, Anda tidak perlu begitu sungkan." Yi-Chen berkata, mengemudilah perlahan dalam perjalanan pulang." Baik. Song Wanting mengangguk dengan enggan melihat Yi-Chen hendak membuka pintu untuk keluar dari mobil. Hatinya tergerak dan buru-buru berkata, "Mas Ri, tunggu sebentar." Yi-Chen menarik kembali tangannya yang hendak membuka pintu dan bertanya padanya, "Ada apa? Apa masih ada masalah?" Song Wanting berkata dengan malu-malu, "Aku masih punya hadiah yang ingin kuberikan kepadamu." Yi-Chen berkata sambil tersenyum, "Hari ini adalah hari ulang tahunmu. Kenapa kamu masih menyiapkan hadiah untukku?" Song Wanting berkata dengan sedikit berkedut, Ini hadiah yang agak istimewa. Sebenarnya aku selalu ingin memberinya pada Master Yi, tapi tidak pernah ada kesempatan." Yi-Chen mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Baiklah, kalau begitu aku akan berterima kasih dulu." Song Wanting menjawab dengan malu-malu, "Untuk menjaga rasa misteri, tolong Master Yi untuk memejamkan matamu." Baik, Yi-Chen tidak terlalu banyak berpikir. Dia selalu merasa ini seharusnya suatu ritual yang unik bagi setiap wanita, jadi dia memejamkan matanya. Setelah beberapa saat, Yi-Chen tiba-tiba merasa ada bibir yang lembut mencium bibirnya. Bibir itu tidak hanya lembut tetapi juga agak manis. Setelah menciumnya, dia tidak langsung menarik ciumannya, melainkan terus menempel di bibirnya seperti ini. Yi-Chen terkejut tanpa sadar membuka matanya dan melihat mata indah Song Wanting yang dekat saat ini. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Song Wanting mencium dirinya. Pada saat ini dia secara naluriah ingin menghindari atau dengan lembut mendorong Song Wanting. Tapi jauh di dalam lubuk hatinya ada perasaan yang sulit dibendung. Perasaan yang sulit dan bingung seperti ini membuatnya tidak melakukan gerakan apapun untuk sementara waktu. Ciuman inisiatif Song Wanting menciumnya selama 1 menit penuh. Yi-Chen tidak menyangka Song Wanting akan berinisiatif untuk menciumnya. Sejujurnya meskipun dia adalah tuan muda dari keluarga Yi, juga Master Yi yang dikagumi semua orang di Jinling, tapi dia benar-benar tidak memiliki pengalaman dengan wanita. Sebelum ini kontak terdekatnya dengan seorang wanita adalah ciuman ringan dengan istrinya Sejuran, tapi waktu itu hanyalah ciuman yang dangkal dan cepat. Sekarang ciuman Song Wanting lebih nyata dan membuat tubuhnya merasakan kelembutan. Yi-Chen agak bingung untuk sesaat.
sangat bingung sehingga dia tidak tahu harus berbuat apa. Sang Wanting mungkin sudah pulih kembali posturnya, mencium Yichen juga terlalu lelah. Setelah 1 menit dia sudah tidak bisa menahannya lagi, jadi dia tersipu malu dan duduk kembali di kursinya. Pada saat ini, wanita cantik Song Wanting memerah seperti berdarah, bahkan daun telinga yang tersembunyi di sutra biru berwarna merah. Song Wanting tidak berani melihat Yichen dan hanya menatap kemudi. Dia sangat gugup sampai tidak tahu harus berbuat apa. Dan Yichen juga merasa gugup. Di mobil ada keheningan yang canggung untuk sesaat. Song Wanting yang memecah keheningan duluan. Dia berkata pada Yichen dengan pelan, "Master Yi, aku terlalu impulsif tadi. Kalau menyinggung, mohon maaf." Yichen terbatuk dan berkata dengan canggung, "Ini Wanting, aku berbicara tentang ini." Yichen jelas ragu-ragu. Dia tidak ingin menyakiti Song Wanting. Ya, dia juga tidak tega menyakitinya. Jadi dia hanya bisa menghela nafas dan berkata, "Wanting, aku sudah menikah. Kamu tahu itu?" Song Wanting mengangguk berulang kali dan berkata dengan pelan, "Wanting sudah mendengar tentang Master Yi dan Nyonya." Setelah berbicara, dia memberanikan diri untuk melihat Yichen dan berkata dengan serius, "Master Yi, Wanting benar-benar menyukaimu dengan tulus, juga dengan tulus ingin bersamamu. Aku tahu bahwa Master Yi sudah menikah dan Wanting melakukan hal ini memang tidak etis, tapi Wanting merasa bahwa setiap orang berhak untuk mengejar cinta. Hal yang sama berlaku untukku." Yichen berkata dengan terus terang, "Kamu memang wanita yang baik, tapi aku memang orang yang sudah menikah." Song Wanting berkata dengan keras kepala, "Master Yi, kudengar bahwa Anda sudah menikah dengan istrimu selama lebih dari 3 tahun dan tidak menikah secara hukum. Anda dan istrimu juga menikah karena pengaturan dari kakek istrimu. Wanita benar-benar tidak mengerti mengapa Anda mempertahankan pernikahan yang belum sah secara hukum selama lebih dari 3 tahun dan tidak melepaskannya." Saat berbicara, dia menjadi agak emosional dan berkata dengan mata merah, "Wanting merasa sedih untuk Master Yi. Sejak mengenal Master Yi, Jinling menghormati Anda sebagai kaisar di bumi. Karena semua orang tahu kemampuan Anda yang luar biasa, jauh melebihi orang-orang pada umumnya di Jinling. Tapi Wanting tidak mengerti karena Anda memiliki kemampuan seperti ini, mengapa Anda harus masuk ke dalam keluarga Xiao dan menjadi menantu yang tidak sah." Yichen tersenyum kecut dan berkata, "Curan mempunyai budi padaku. Bagaimana aku bisa meninggalkannya karena aku memiliki sedikit kemampuan?" Begitu Song Wanting mendengar perkataan ini, air mata mengalir di mata merahnya. Dia berkata, Apa yang bisa diberikan istrimu kepadamu? Wanting percaya bahwa aku juga bisa memberikannya padamu. Apa yang tidak bisa diberikan istrimu, Wanting juga bisa memberikannya padamu." Berbicara tentang ini, dia memalingkan wajahnya dan menatap Yichen dengan serius. Air matanya mengalir sambil berkata dengan emosional, "Master Yi, kalau Anda bisa menerima Wanting, Wanting bersedia menyerahkan diriku dan seluruh keluarga Song. Kedepannya Anda adalah keluarga Song dan akan menjadi keluarga Yi. Anda adalah pemimpin keluarga Yi. Wanting tidak menginginkan hal lain dalam hidup ini, hanya ingin menjadi wanitamu dan melayanimu di sisimu. Kalau Anda suka mengembara, Wanting akan melepaskan seluruh keluarga Song dan menemanimu mengembara. Kalau Anda suka anak-anak, Wanting akan melahirkan beberapa untukmu. Selama Anda senang, Wanting bisa melakukan apa saja." Yichen mau tidak mau merasa tersentuh. Tak peduli dari sudut pandang manapun, Song Wanting adalah wanita yang sangat cantik dan melebihi semua orang. Dia tidak hanya sangat cantik, tapi juga memiliki kepribadian yang sangat menyenangkan. Sejak kecil sudah mendapatkan pendidikan yang sangat tinggi dan memiliki kemampuan yang luar biasa. Dapat dikatakan sebagai standar wanita yang berkualitas di antara wanita dari keluarga kaya. Bahkan keluarga besar Yan Jing juga belum tentu bisa mendidik wanita yang begitu baik. Jadi seorang wanita yang sangat baik seperti ini bisa jatuh cinta padanya adalah berkah baginya. Tapi sayangnya dia memang orang yang sudah menikah dan juga memiliki perasaan yang mendalam pada securan.
kalau menyuruhnya meninggalkannya begitu saja. Dia benar-benar tidak bisa melakukannya, tapi melihat Song Wanting menangis, dia merasa tidak tega. Dia tidak ingin melihat Securan terluka, tetapi juga tidak ingin melihat Song Wanting terluka. Untuk sementara dia benar-benar terjebak di dalam dilema. Chong Wanting terus menatapnya dengan penuh kasih sayang, menantikan jawabannya. Chen terdiam sekitar 2 atau 3 menit, menghela nafas dan berkata, "Wanting, aku tahu perasaanmu, aku juga sangat berterima kasih, tapi aku benar-benar tidak bisa meninggalkan Curan, jadi mohon maaf." Air mata Song Air, air mata Song Wanting yang baru saja berhenti dalam sekejap keluar lagi. Mata yang memerah itu menatap Chen dan berkata dengan penuh kasih sayang, "Tidak buru-buru, Master Yi. Aku tahu bahwa Anda mungkin sangat sulit untuk menerimaku, tapi aku bersedia terus menunggumu meskipun harus menunggu sangat lama dan panjang. Aku juga rela untuk terus menunggu." Chen menghela nafas. "Untuk apa menyanyiakan masa muda yang baik padaku? Ada begitu banyak pria di dunia ini yang lebih baik dari diriku. Jangan menganggap lelucon kebahagiaan seumur hidupmu, apalagi bertindak hanya berdasarkan emosi." "Tidak," Song Wanting berkata dengan tegas. "Ini pasti tidak hanya berdasarkan emosi, dan Aku rasa di dunia ini tidak ada pria yang lebih baik dari Master Yi. Sejak kecil kepribadianku sangat keras, entah itu menyukai sesuatu atau menyukai seseorang. Aku tidak akan pernah berubah selama menyukainya." Saat berbicara, dia mengangkat pergelangan tangannya untuk menunjukkan gelang tua yang ditinggalkan ibunya untuknya dan berkata dengan serius, "Sama seperti gelang ini, tidak tahu ada berapa banyak gelang yang lebih indah, mewah, dan mahal di rumah darinya, tapi aku tidak menyukai satu pun. Aku hanya menyukai gelang ini dan akan menyukainya seumur hidup, tidak akan pernah menyerah di tengah jalan atau mengubah niat awalku." Yi Chen berkata dengan tulus, "Wanting, kamu sudah berusia 26 tahun hari ini. Dalam keluarga besar kamu sudah mencapai usia terbaik untuk menikah, dan dalam 2 hingga 3 tahun ke depan kamu harus mencari pria yang cocok dan menikah. Tidak layak merubah hatimu pada pria sepertiku, apalagi aku adalah pria yang sudah menikah." Song Wanting berkata, "Wanting bersedia menunggu." Ichen menghela napas dan berkata, "Apa yang kamu tunggu dariku? Apa kamu menungguku bercerai? Tapi bagaimana kalau aku tidak bercerai?" Song Wanting berkata dengan keras kepala. "Wanting bersedia menunggu." Ichen berkata, "Tidak berdaya. Jangan katakan yang lain. Meskipun aku bercerai, kamu adalah nona besar keluarga Song yang berstatus tinggi. Menikah dengan pria yang sudah pernah bercerai, apakah kamu tidak takut orang lain akan menertawakanmu?" Song Wanting menggelengkan kepala dan berkata, "Tidak takut. Selama Master Yi tidak keberatan denganku, aku bahkan tidak takut menjadi kekasih gelapmu selama bisa bersamamu. Bahkan jika seluruh dunia menyalahkanku, Wanting juga tidak takut." Mengenai Song Wanting, Yi Chen merasa sangat tidak berdaya. Sungguh tidak disangka bahwa Song Wanting bisa begitu niat dengannya. Pada saat yang sama, dia juga tidak menyangka karakternya begitu keras kepala. Dia tidak ingin berdebat dengannya, tapi dia juga tidak ingin membuatnya bingung. Sekarang Song Wanting memiliki perasaan yang begitu dalam untuk dirinya. Dia juga bukannya tidak ada tanggung jawab, tapi dia juga tahu jelas bahwa masalah seperti ini, seperti perasaan, tidak bisa diselesaikan dengan cepat. Jadi Chen hanya bisa membujuknya dengan kata, "Masalah ini kita bicarakan lagi kelak. Mari kita waktu satu sama lain. Mari beri waktu satu sama lain." Song Wanting menatapnya dengan gugup dan bertanya dengan lembut, "Kamu tidak mungkin akan mengabaikan Wanting mulai sekarang, kan? Apa kamu akan menjauhi Wanting dengan sengaja ke depannya?" Ichen berkata sambil tersenyum, "Bagaimana mungkin? Aku bukan orang seperti itu. Aku tidak mungkin akan menjauhimu karena kamu bilang kamu menyukaiku." Sang Wanting baru menghela napas lega dan berkata, "Sebenarnya Wanting sudah tahu bahwa butuh waktu lama untuk mewujudkan mimpi ini. Jangankan 8 tahun, 10 tahun, bahkan 20 tahun juga tidak lama bagi Wanting. Wanting hanya memiliki satu permintaan, yaitu bagaimanapun juga jangan dengan sengaja menjauhi Wanting. Meskipun kamu tidak menyukai Wanting, juga berharap kamu sama seperti dulu memperlakukan Wanting sebagai temanmu."
Chen berkata dengan serius, "Tenang saja, aku tidak akan pernah menjauhimu seperti apa kita sebelumnya, sekarang juga akan tetap sama." Sang Wanting mengangguk dengan lembut. Chen menghela napas dan berkata, "Baiklah, sudah larut, aku harus pulang. Kamu juga cepatlah pulang." Sang Wanting menjawab, "Iya." Dan berkata, "Kalau begitu, selamat malam, Master Yi. Terima kasih sudah memenuhi permintaanku hari ini, juga pil permajaan yang Anda berikan pada Wanting." Yichen tersenyum dan melambaikan tangannya. "Tidak perlu begitu sungkan, aku pulang dulu, kamu mengemudilah perlahan-lahan." Setelah berbicara, Yichen membuka pintu untuk keluar dari mobil. Song Wanting buru-buru memanggilnya, "Master Yi." Yichen berbalik dan melihatnya. "Apakah masih ada masalah?" Wajah cantik Song Wanting memerah dan berkata dengan malu-malu, "Tidak ada, Wanting hanya ingin memberitahumu, tadi itu adalah ciuman pertama Wanting." Bahkan wajah Yichen juga sedikit memerah karena perkataannya. Dia tidak menyangka Song Wanting masih menyimpan ciuman pertama, bahkan memberikan ciuman pertama padanya. Seperti seperti kata pepatah, yang paling sulit ditolak oleh pria adalah wanita cantik, apalagi bagi pria yang penuh perasaan dan penyayang seperti dia. Untuk sesaat dia tidak tahu harus berkata apa untuk menanggapi Song Wanting. Dia terdiam sejenak dan berkata dengan tulus, "Terima kasih." Song Wanting tersenyum manis dan malu-malu, lalu berkata, "Mas Ri, kalau begitu Wanting pergi dulu ya." "Ya." Turun dari mobil dan melihat Song Wanting melaju pergi dari Thomson kelas atas. Setelah dia berdiri di sana lebih dari 10 detik, dia berbalik dan memasuki gerbang Thomson kelas atas. Ketika dia kembali ke rumahnya, istrinya Securan sudah selesai mandi dan berbaring di kamar tidur sambil membaca buku. Melihat Yichen pulang, Securan berkata sambil tersenyum, "Bagaimana pesta ulang tahun temanmu?" Yichen merasa sedikit tidak wajar. Dia menjawab, "Pestanya lumayan." Securan tidak tahu bahwa orang yang merayakan ulang tahun malam ini adalah Song Wanting. Ini terutama karena Yichen tidak ingin dia terlalu banyak berpikir, jadi tidak mengatakannya. Securan tidak menyadari ada yang tidak beres dengan Yichen. Dia meletakkan buku di tangannya dan menatap Yichen lalu berkata sedikit tidak enak, "Suamiku, bisakah aku meminta sesuatu padamu?" Yichen buru-buru berkata, "Untuk apa begitu sungkan dengan suamimu? Kamu langsung katakan saja, ada masalah apa?" Securan berkata, "Aku memiliki teman sekelas SMA yang akan menikah sebentar lagi. Dia datang ke studioku hari ini untuk mengantarkan undangan. Bisakah kamu menemaniku ke sana nanti?" Ichen berkata sambil tersenyum, "Tentu saja." "Pria atau wanita?" "Wanita." Securan berkata, "Ketika SMA kelas 3, kami masih duduk di satu meja selama beberapa waktu yang lalu." Ichen mengangguk dan berkata, "Karena pernikahan teman uh, Semea pasti harus hadir." Securan berkata dengan ragu-ragu, "Itu suamiku, aku masih punya satu hal lagi yang ingin minta bantuanmu." Ichen berkata, "Katakan saja." Securan berkata dengan serius, "Kehidupan teman SMA ini tidak terlalu baik. Keluarganya memperlakukan pria lebih tinggi daripada wanita dan tidak terlalu peduli padanya. Selain itu, dia hamil sebelum menikah, jadi keluarga suaminya juga tidak terlalu menghargainya. Hari ini dia memohon padaku untuk mengendarai BMW ku untuk menjadi mobil pengantar pengantin, dan mungkin berpikir bahwa mobil BMW sudah sangat mewah, tapi kamu juga tahu bahwa saat ini menikah di kota, mobil yang disiapkan tim pernikahan saja setidaknya mobil mewah di atas 1 juta. Mana ada yang menggunakan BMW seri 5. Jadi aku ingin meminta padamu, bisakah meminjamkan salah satu dari 2 mobil dari Presiden Wang dan Presiden Qin, jadikan mobil?" Ichen bertanya dengan kaget. "Tidak masalah meminjamkan mobil, aku belum pernah mengemudinya sejak pameran mobil itu, tapi istriku, aku hanya pernah mendengar ada mobil yang menjemput pengantin dan belum pernah mendengar ada mobil yang mengantar pengantin. Ini aturan apa?" Securan berkata, "Teman sekelasku dulu adalah siswa dari daerah lain. Keluarganya berada di daerah sekitar Jinling.
logikanya ketika dia menikah, seharusnya pengantin pria yang membawa tim untuk menjemputnya, tapi bukannya keluarga pengantin pria ini memandang rendah teman sekelasku, jadi dengan sengaja membuat permintaan yang berat. Katanya mereka tidak akan menjemput pengantin wanita saat menikah nanti dan menyuruh keluarga wanita langsung mengantarnya ke hotel. Jadi Ichen mau tidak mau mengerutkan kening. Keluarga pengantin pria ini keterlaluan, bukan dia sedang mengandung anaknya, tapi ketika menikah mereka tidak pergi ke rumahnya untuk menjemput pengantin wanita. Securan menghela napas, mau bagaimana lagi, teman sekelasku itu juga sangat sedih. Keluarga pria memandang rendah dia dan tidak bersedia memberikan mahar sebesar pun. Awalnya keluarganya sendiri berharap dia bisa mendapatkan beberapa mahar saat dia menikah dan bisa membelikan rumah untuk adiknya, tapi akhirnya keluarga pria tidak memberikan sepeser pun. Jadi keluarga teman sekelasku tidak ingin dia menikah, tapi teman sekelasku bersikeras untuk menikah. Jadi entah itu keluarga pria ataupun keluarganya, semuanya mempunyai masalah dengannya. Dia cukup kasihan. Berbicara tentang ini, Securan meraih lengan Yichen dan terus menggoyangkannya, berkata dengan memohon, "Suamiku, aku tahu kamu yang terbaik, juga tahu bahwa kamu biasanya rendah hati, tapi bisakah kamu membantu saat pernikahan teman sekelasku? Kamu mengendarai mobil sport untuk mengantar pengantin. Aku juga ingin membuatnya dipandang tinggi agar keluarga pria tidak terlalu menindasnya kelak. Aku mohon padamu, suamiku." Ichen tersenyum sedikit dan berkata dengan penuh kasih sayang, "Karena teman sekelas SMA-mu, bagaimana cukup hanya mengendarai satu mobil? Langsung bawa keduanya. Nanti aku akan menyetir sendiri dan kamu menyetir satunya. Kamu akan mengantar teman sekelasmu. Apakah kamu puas dengan pengaturan ini?" Securan sangat gembira. Dia segera memeluknya, mencium bibirnya dan berkata dengan gembira, "Puas, sangat puas. Kamu benar-benar suami terbaik di dunia." Ichen langsung tercengang. Ada yang terjadi padanya hari ini. Apakah mendapatkan keberuntungan dalam cinta? Wow, ceritanya sangat seru sekali guys. Tapi sepertinya kita akan akhiri di video ini sampai di sini dan kita akan lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman lainnya agar teman lainnya juga mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya.